Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa, para jamaah YouTubiah di mana saja berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan episode sebelumnya, yakni mengenai orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Sekarang kita akan memasuki kriteria orang keempat yang akan mendapatkan pertolongan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, atau perlindungan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dari repotnya, dari pakewuhnya hari kiamat. Yang pertama, kita tahu bahwa ialah imam yang adil. Yang kemudian yang kedua ialah rajulun, ya, syabun nasya'a fi ibadati rabbih, yakni anak muda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ialah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, orang yang senantiasa meramaikan masjid, hatinya senantiasa berada di masjid menunggu kapan datangnya waktu sholat, kemudian berusaha untuk senantiasa memakmurkan masjid dan lain sebagainya, hal-hal yang bersifat positif. Nah, yang keempat ialah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Warajulani, dua orang, tahabba fillah, yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi, mereka berkumpul atas dasar rasa cinta kepada Allah, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pada karakteristik mereka yang keempat ini ialah dikatakan rojulani, sebagaimana pada episode lalu telah saya singgung bahwa kata-kata rojul biasanya memang secara harfiah maknanya ialah laki-laki. Rojul seorang laki-laki, rojulani dua orang laki-laki. Akan tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini ialah, ya, personality. Jadi siapapun, bukan gender, bukan baik dia laki-laki ataupun perempuan, ya, yang tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling mencintai, saling mendukung, saling berbuat baik antara satu dengan sesamanya, ya, bukan dengan tujuan duniawi, bukan untuk kemaslahatan duniawi, akan tetapi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka saling mencintai, saling menghormati, bukan mengharapkan imbalan atau balasan dalam bentuk apapun, melainkan karena dasar kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Si A mencintai si B, atau bahasa sekarang mungkin ngefans dengan si B, karena melihat karakteristik si B ini orang yang layak untuk dicintai karena Allah, dan si B pun menghormati, ya, mencintai si A atas dasar yang sama karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang, dua personality, baik laki-laki ataupun perempuan, yang saling mencintai, maksudnya saling mendukung, saling menghormati, saling menjaga. Semua yang dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan imbalan atau apalagi hal-hal yang bersifat duniawi belaka, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang semacam ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Yauma la zilla illa zilluh, yang mana di hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menarik di sini, ya, kata tahabba.
tahabba. Ini mengikuti wazan tafa'ala, aslinya tahababa, kemudian ba yang pertama didghamkan kepada ba yang kedua jadi tahabba. Makna daripada tafa'ala itu ada ishtirok, artinya kedua orang, kedua belah pihak ya melakukan satu pekerjaan yang sama. Pekerjaannya apa nih? Saling mencintai, saling menghormati kedua orang itu ya. Jadi bukan yang satu mencintai, yang satu menghormati sementara yang lain tidak. Ya. Karena kalau begitu, maka yang mendapatkan barokah, keutamaan, fadilah hanya mereka yang mencintai saja. Gitu. Sedangkan mereka yang tidak, maka tidak mendapatkan. Sedangkan yang dimaksud di dalam hadis ini, yang poin keempat ini ialah mereka sama, saling mencintai antara dua orang itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwa cinta di sini bukan yang dimaksud ialah dalam tanda kutip cinta dengan dengan syahwat. Ya, akan tetapi cinta atas dasar saling menghormati, saling mencintai, saling menghargai, saling mendukung, saling berbuat baik antar sesama. Nah, ini memberikan pengertian kepada kita bahwa ya, orang-orang ya, yang berbuat baik kepada sesama ya, dan perbuatannya itu ia lakukan atas dasar mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, siapapun orang itu ya, dia akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat nanti, ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun diperkuat di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah," barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, dan membenci karena Allah, wa mana'a lillah, atau melarang sesuatu karena Allah, faqad istakmalal iman, maka ia telah menyempurnakan imannya. Artinya ya, di dalam maksud dari hadis atau poin yang keempat dari hadis ini ialah bukan berarti mereka itu antara dua orang tersebut ada hubungan yang khusus atau spesial. Bukan seperti itu, tapi dengan siapa saja. Ketika kita menghormati orang tersebut, mencintainya, menghargainya, menjaga hak-haknya, ya, maka orang tersebut akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula orang yang kedua, yang ia dicintai karena Allah, jika ia melakukan perbuatan yang sama, kebaikan yang sama, dengan motivasi yang sama, maka orang itu pun akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kiamat nanti. Sehingga akhirnya kedua orang ini akan sama-sama mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, pada hari yang tidak ada tempat berlindung kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga mencintai terhadap sesama ini merupakan wujud kesempurnaan iman seseorang. Sebagaimana kita tahu bahwa puncaknya keimanan seseorang ialah akhlak, dan puncaknya akhlak ialah wujud rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, bil khusus mereka yang seiman dan sekeyakinan dengan kita. Akan tetapi bukan artinya menafikan mereka yang tidak seiman atau tidak sekeyakinan dengan kita, bukan. Karena keseluruhan hubungan baik dengan sesama muslim ataupun non muslim, Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya, dan pada intinya ialah mengajarkan kepada kita, kepada siapapun makhluk Allah, untuk senantiasa menjaga akhlakul karimah. Dan inti daripada akhlakul karimah ialah kasih sayang, cinta dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian
episode kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.